Kemiskinan ekstrim bisa melonjak drastis di Indonesia di tahun 2024, dan itu adalah sebuah kepastian. Pagi-pagi dapat WA dari sahabat yang mengajar di kampus kenamaan di wilayah timur Amerika. Ya bikin senewan juga membacanya. Kalimat kemiskinan ekstrim akan meningkat tajam di Indonesia itu seakan pemerintah sekarang gak bisa kerja apa. Ini seakan tidak percaya bahwa apa yang dilakukan oleh pemerintah sekarang seakan tidak ada bagusnya gitu. Kata-kata meningkat kemiskinan ekstrim ya harus dibuktikan, dimana hal itu tidak mungkin terjadi melihat pembangunan dan pekerjaan yang dilakukan oleh pemerintah sekarang adalah yang tercepat dalam 7 presiden kalau dibandingkan dengan presiden-presiden yang lain. Apalagi saat ini kita memiliki pejabat yang serba bisa, sehingga apa-apa bisa cepat terrealisir. Lah, tahu-tahu kemiskinan ekstrim meningkat. Karena apa? Itu sebuah statement yang harus dibuktikan tentunya. Bahkan di kalimat jawabannya, setelah saya tanya lengkapnya, dia mengatakan hampir 7 juta warga Indonesia akan miskin ekstrim. Miskin ekstrim terjadi puncaknya di ujung masa jabatan Pak Jokowi. Anda bayangkan, presiden yang lovable dibilang di ujung masa jabatannya akan membuat Indonesia meningkat warganya yang miskin ekstrim. Jadi bagaimana bisa angka kemiskinan meningkat? Itu karena cara penghitungan tingkat kemiskinan ekstrim yang dipakai oleh Bank Dunia berbeda dengan cara Indonesia menghitungnya. Waduh, kalau dengar kata berbeda ini memang bukan hal baru lah. Ini mah memang cara berkomunikasi publik agar selalu terlihat bagus dan telah berhasil selama ini. Janganlah hal seperti ini dibuka-buka lagi di publik. Nanti kita dianggap anti sama orang yang berhasil membangun, dibilang kita iri. Padahal benar iri sih ya. Kok bisa data diberikan tidak benar tapi dipercaya gitu kali ya? Bagaimana perhitungan kemiskinan ekstrim dunia emangnya? Tapi kok bisa beda ya? Kok didiamkan? Kayak pernyataan BUMN hutang tidak tercatat di APBN itu adalah benar. Padahal secara hukum akuntansi dasar itu pelajaran dasar, APBN menanggung hutang BUMN. Tapi bisa loh pada percaya jadi aja hutang yang 6.000 triliun tidak dicatat sebagai hutang APBN, walaupun APBN sering nombokin BUMN setiap tahunnya. Sekali lagi kita tanya bagaimana cara perhitungan warga miskin ekstrim tersebut. Dalam PPP atau Purchase Power Parity, atau kalau sederhananya paritas daya beli, merupakan teori ekonomi untuk menyetarakan harga sekumpulan barang yang identik di berbagai negara. Teori paritas daya beli mengharuskan barang-barang tersebut memiliki harga yang setara pada negara satu dan lainnya. Dasar yang mendasari konsep paritas harga adalah hukum satu harga. Dalam perhitungan Bank Dunia di tahun 2011 adalah $1,9 per hari per warga, alias warga yang memiliki pendapatan di bawah itu dianggap miskin ekstrim. $1,9 adalah sekitar 30 ribuan rupiah, dan ada 5 jutaan atau 5,8 juta warga Indonesia di level miskin ekstrim ini dalam catatan Bappenas. Sejak tahun 2017 Bank Dunia diubah standar dunia menjadi $2,15 per harinya, artinya sekitar 35 ribuan rupiah. Namun sampai saat ini pemerintah belum ubah patok standar dari $1,9 ke $2,15. Apa nanti aja setelah 2024 ya? Gitu. Oke, kita lanjut. Lalu aslinya 5,8 jutaan warga miskin ekstrim tersebut, bagaimana cara mengentaskannya atau menghilangkannya atau dinaikkan pendapatannya ke UMR saja misalnya sebagai patokan. Yang terendah katakanlah kita pakai buat ukuran adalah UMR Jawa Tengah, sekitar 2,4 juta rupiah sebulannya atau perharinya $5,3. Bagaimana membuat PPP Purchasing Power Parity meningkat dari $1,9 ke $5,3 agar kemiskinan ekstrim di Indonesia itu hilang? Atau tidak usah jauh-jauh lah, dari $1,9 ke bawah naik ke 2,15 aja. Itu negara nol rakyat miskin ekstrimnya. Naikin Rp5.000 per hari bagi 5,8 jutaan warga pasti akan mengenolkan warga miskin ekstrim di Indonesia, dan itu prestasi besar, di mana cita-cita awal memang akan mengenolkan warga miskin ekstrim di akhir tahun 2024, dan ini yang kita tunggu. Kan mau membangun berkelanjutan nanti di 2024, bukan begitu? Kalau lagi bicara kemiskinan, ternyata miskin itu dibagi dua, miskin ekstrim dan miskin. Kalau warga miskin dihitung ternyata bukan 5,8 juta, tapi sebenarnya 7 juta itu warga miskin ekstrim. Mereka masuk kategori miskin ekstrim yang sesungguhnya. Kalau miskin di mana mereka pendapatannya di bawah $3 per hari, beda lagi. Ternyata hampir 27 juta warga Indonesia ternyata miskin. Kalau itu bagaimana lagi cara menghilangkannya? Menghilangkan kemiskinan 27 juta warga Indonesia. Udahlah, itu cerita panjang. Kembali ke topik. Kalau dipakai Rp35.000 seharinya, maka catatan warga miskin ekstrim akan meningkat hampir 7 juta
jutaan, dan ini standar dunia tersebut yang akan diberlakukan di tahun 2024. Karena itu kalimat Indonesia akan mendapatkan warga miskin ekstrim meningkat jadi 7 juta itu karena cara perhitungannya yang umum dunia. Kalau jadi diterapkan di Indonesia, memang wajar kalau Bank Dunia memaksa pemerintah Indonesia untuk jujur dengan data kemiskinan itu dan dipaksakan perhitungan itu berlaku di tahun 2024 ini agar kemiskinan datanya pakai data mikro, jangan makro. Setidaknya pakai purchasing power parity di $2,15 per harinya. Oh ngono toh. Peace.